Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang besar, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang heran. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kecakapan kami, bukan pula karena kesalehan kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi rema pedoman dalam kehidupan kami, boleh menguatkan, menghiburkan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran-kebenaran yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali walaupun tidak secara fisik kita bertemu, tetapi saya yakin dan percaya roh kita menyatu di dalam Tuhan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah untuk seluruh jemaat GBT Getsemani Renijaya Pamulang yang saya kasihi, dan juga seluruh pemirsa yang turut menyaksikan tayangan ini. Saudara, berbicara mengenai Paskah, apa yang paling saudara-saudara ingat ketika merayakan Paskah? Ya, betul sekali. Kita mengingat akan penderitaan, kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sebab jika Yesus Kristus tidak mati, maka tidak ada yang namanya kebangkitan. Paskah pertama kali dilakukan oleh bangsa Israel pada malam sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah memerintahkan kepada seluruh keluarga bangsa Israel untuk mengambil seekor anak kambing domba jantan yang tidak bercacat celah,
yang harus disembelih, dan darahnya haruslah mereka oleskan kepada kedua tiang pintu rumah dan ambang pintu rumah mereka. Sehingga pada malam Roh Allah melewati rumah bangsa Israel yang ada tanda darahnya, maka kematian anak sulung pun tidak akan terjadi. Saudara-saudara, hal ini berbicara tentang keselamatan yang merupakan gambaran dari Yesus Kristus itu sendiri, yang diibaratkan seperti seekor anak kambing domba jantan yang tidak bercacat celah, yang haruslah dikurbankan dan darahnya dioleskan pada pintu hati kita sehingga kita terluput dari kebinasaan. Saudara, melalui peristiwa Paskah, umat Tuhan kembali diingatkan akan kasih Kristus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk saudara, dan saudara boleh baca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan kasih. Namun apa daya, kasih manusia itu terbatas, saudara-saudara. Suatu saat, orang yang mengasihi dan kita kasihi akan meninggalkan kita. Entah karena satu dan lain hal, ataupun karena kematian. Tetapi kasih Yesus begitu besar. Kasih Yesus sempurna. Kasih Yesus tidak terbatas. Bahkan kasih Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saudara, dengar baik. Karena kasih Yesus yang begitu besar, karena kasih Yesus yang sempurna, sehingga dia rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya yang telah mati karena dosa dapat hidup dalam kebenaran. Dan bukan hanya dosa kita saja yang ditanggungnya di atas kayu salib, saudara. Tetapi seluruh kelemahan kita pun ditanggungnya di kayu salib. Selanjutnya, saudara-saudara, melalui peristiwa Paskah, umat Tuhan juga diingatkan akan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pergantian. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka maut pun dikalahkan. Sehingga kita yang berdosa dibenarkan Tuhan. Kita yang hina dijadikan yang mulia. Kita yang sakit disembuhkannya. Bahkan kita yang tidak berarti dijadikannya berarti. Sehingga melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, kehidupan kita yang sakit, kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang hancur, kehidupan kita yang tidak berarti, Tuhan gantikan dengan pemulihan. Bahkan kematian Tuhan gantikan dengan kehidupan yang kekal. Amin, saudara-saudara. Nah, karena Yesus sudah menanggung segalanya untuk kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mau diintimidasi lagi oleh iblis. Dengar baik saudara, iblis akan selalu berupaya untuk menjatuhkan dan menjauhkan umat Tuhan dari kasih karunia Tuhan. Sehingga umat Tuhan akan terus kembali terperosok dalam dosa. Ingatlah bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Jadi jangan pernah mau lagi terperdaya akan tipu daya iblis. Ketika saudara sakit, kemudian saudara terlintas dalam pikiran saudara bahwa saudara tidak akan sembuh, tolak dalam nama Tuhan Yesus.
ketika saudara dalam pergumulan yang hebat, dan saudara terlintas dalam pikiran saudara bahwa hidup saudara, masa depan saudara akan suram, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan justru Tuhan Yesus menjanjikan masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk setiap kita, untuk saudara dan juga saya. Yang kedua, karena Yesus sudah menanggung segalanya untuk kita, janganlah kita membuang waktu yang sudah Tuhan beri untuk melakukan hal yang sia-sia. Mari kita buka dan kita baca Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16. Efesus 5 ayat yang 15 dan 16. Saya akan bacakan untuk saudara. Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Saudara, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, perhatikan betul bagaimana kita menggunakan waktu dan memaknai waktu yang sudah Tuhan beri kepada kita. Pergunakanlah waktu atau isi waktu hidup kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, baik untuk Tuhan, baik untuk gereja, baik untuk keluarga, baik untuk sesama, maupun untuk diri kita sendiri. Jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang receh. Jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Seperti ngegosipin orang, seperti memfitnah orang, mencari-cari kesalahan orang, sehingga kita lupa bahwa waktu hidup kita ini terbatas. Alhasil, kita lupa untuk membangun kualitas diri, membangun kualitas hidup kita, dan kita lupa melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang harusnya kita selesaikan, karena kita terlalu sibuk ngurusin orang lain. Untuk itu, perhatikan betul saudara, bagaimana kita mempergunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Minta pertolongan Tuhan setiap hari agar kita dapat memaknai dan menggunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan Alkitab pun mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dan ke-12 bahwa masa hidup kita ini singkat dan berlalunya buru-buru. Untuk itu perhatikan betul bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan mengisi dengan hal-hal yang baik, baik untuk Tuhan, untuk gereja, untuk keluarga, untuk sesama, dan untuk kita. Yang ketiga, karena Yesus sudah menanggung segalanya untuk kita, yang harus kita lakukan adalah fokus pada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, yang keempat, karena Yesus sudah menanggung segalanya untuk kita, kita harus bersukacita atas segala yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Karya penebusan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya bukan saja menebus kita dari segala dosa, tetapi Dia juga menanggung segala kelemahan-kelemahan kita. Dan melalui kebangkitannya, kita pun dibangkitkan untuk memiliki hidup baru yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak ada respon lain yang lebih layak dan patut yang dapat kita berikan untuk Tuhan selain bersukacita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sadari betul, saudara, bahwa Allah kita adalah kasih.
Dan karena kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna untuk saudara dan saya, Dia yang tidak bercacat celah, Dia yang tidak berdosa, mau mati menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib dan menanggung segala kelemahan kita, sehingga kita yang telah mati karena dosa boleh hidup dalam kebenaran. Dan kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang hancur, kehidupan kita yang sakit dan tidak berarti, Tuhan gantikan dengan pemulihan. Tetap maju terus dalam melayani Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, bahkan di tengah situasi dan kondisi yang sedang tidak menentu seperti sekarang ini. Ingatlah bahwa kita sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi rema dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga Engkau yang adalah Allah, yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa, mau menanggung dosa kesalahan kami, bahkan menanggung segala kelemahan kami di atas kayu salib, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Melalui kebangkitan-Mu Bapa, kehidupan kami pun dibangkitkan, kehidupan kami pun dipulihkan, kehidupan kami yang rusak, kehidupan kami yang hancur, kehidupan kami yang sakit, kehidupan kami yang tidak berarti, Engkau gantikan dengan pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Kiranya Tuhan Engkau memberikan ketetapan hati dalam mengiring Engkau, sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia dalam melayani Engkau Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang berbeban berat Engkau berikan kelegaan dan penghiburan, yang sedang bermalas Tuhan Engkau berikan kerajinan, dan ingatkan kepada kami untuk mengutamakan Engkau di atas segalanya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, khususnya pemimpin bangsa kami, beserta seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Tak lupa kami juga berdoa terkhusus untuk para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani kasus virus corona ini Bapa. Kiranya Tuhan para tenaga medis beserta keluarganya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan ekstra yang daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para pasien yang terpapar virus corona Bapa. Kiranya Engkau memberikan pemulihan kesehatan dari hari lepas hari, sehingga mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga mereka dan boleh menjalankan aktivitas mereka dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang sedang mengalami wabahnya virus corona ini Bapa. Kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mau halaukan segala sakit penyakit, Engkau mau halaukan segala macam virus, khususnya virus corona ini Tuhan yang sedang merajalela Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mau pulihkan kondisinya dari hari ke hari Bapa, sehingga masyarakat boleh kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan melalui ibadah Paskah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah Paskah online kami ini dengan ucapan syukur dan memohonkan berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus melalui persekutuannya dengan tubuh Kristus menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.